Ketika Bapak memimpin daerah ini, nampak betul kelihatan bahwa hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada persoalan-persoalan yang krusial, terutama terkait dengan insentif pegawai dan gaji T2D. Semua tepat waktu. Iya. Apakah itu bagian yang dulu Bapak lakukan, bagian daripada menata itu? Maksud saya adalah bagaimana menata tata kelola keuangan daerah. Iya, akhirnya masuk juga kita dalam Ya. persoalan Ya. yang sebenarnya. Ya. Jadi saya ini menjadi anggota dewan sejak tahun 99. 99, 1 tahun di Tenggarong sebagai Kabupaten Kutai, Ya. dan tahun 99 itu undang-undang keluar pemekaran Kabupaten Kutai menjadi beberapa kabupaten. Iya, Pak. Dan dulu saya mengambil wilayah Sangatta sebagai daerah dapil saya yang saya wakili. Begitu Kutai Timur berdiri, saya harus kembali ke Sangatta. Iya, iya. Menjadi anggota dewan. 2004 pemilu saya terpilih lagi. Iya. 2009 sebenarnya hampir tidak terpilih, Iya. tapi karena beberapa kawan kepingin istirahat, misalnya dulu Pak Warno. Iya, Tetapi hanya 2 bulan 2009 itu saya mendampingi Pak Isran Nur sampai tahun 2015 yang lalu. Iya. Artinya apa? Sedikit tidaknya pengalaman-pengalaman di bidang pemerintahan, pengalaman-pengalaman di bidang penganggaran, pembiayaan kabupaten, kota, pembangunan infrastruktur dan sebagainya, ya, yang dulu sebagai bahan pengawasan kita di dewan, saat di birokrasi, pucuk pimpinan birokrasi menjadi bagian pekerjaan yang harus kita tangani, saya paham betul. Ada hal menurut hemat saya perlu memang ditata. Melalui konsep good governance, ya, tata kelola pemerintahan yang baik, dan clean government dan pemerintahan yang bersih. Inilah 2 pokok pangkal yang harus saya lakukan dengan konsep menata kembali. Itu. Nah, dari itulah nanti akan turun bagaimana menata kepegawaian kita. Mereka yang memang berhak, mereka yang memang dengan kedudukan pangkat dan golongannya sudah cukup tinggi, sudah senior, kita berikan penghargaan dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendapatkan mandat mengepalai sebuah dinas atau apa. Kan harus sesuai. Konsep Baperjakat yang dulu tetap masih ada sebenarnya. Kemudian jangan sampai ada gelombang yang tiba-tiba mengangkat yang di bawah langsung naik ke atas. Kalau yang namanya gelombang itu kan itu sebenarnya bukan sesuatu yang harus kita lewati, tapi karena gelombang itu kan musibah sebenarnya. Betul. Nah, ini harus kita tata karena aturan mainnya ya memang harus seperti itu. Kedudukan, pangkat dan golongannya, siapa yang memiliki apa, siapa yang berhak untuk mendapatkan apa, pelan-pelan. Jadi tidak ada saling ganjal-mengganjal. Yang paling saya takutkan itu tidak ada kubu-kubuan di dalam teamwork pemerintah. Nah, kalau itu terjadi, maka persoalan pasti akan muncul. Kemudian pekerjaan tidak akan tuntas. Nah, itu kalau saya menyebutnya menata tata kelola kepegawaian. Dan di sisi lain saya juga melihat ada hal-hal yang terkait dengan keuangan. Kita sering mendengar tukang bakso, tukang sayur itu fasih mengucapkan kata defisit. Fasih sekali. Sejak saya menjadi anggota dewan, defisit itu adalah kata yang memang wajib ada di APBD, tetapi bukan sesuatu yang ditakuti karena memang konsepnya sudah ada. Tetapi defisit bukan kata yang diada-adakan. Seperti itu. Saya tidak ingin menyebutkannya, tapi itulah konsep yang memang lumrah. Tetapi kata defisit itu solusinya sudah ada di APBD itu. Tapi kalau defisit digunakan untuk mengatakan bahwa kita tidak punya biaya, itu lain persoalan. Nah, yang lebih parah lagi berdampak kepada hak-hak kepegawaian. Maka di sini menurut saya juga harus ada tata kelola keuangan. Tata kelola keuangan, siapa yang berkompeten untuk mengelola kebijakan yang diambil oleh pucuk pimpinan. Memang saya katakan pertama tadi, komandan itu harus mengambil alih tanggung jawab dan anak buah tidak bisa disalahkan. Disitulah nampak ketegasan, Pak. Betul. Tapi kalau anak buah sengaja berbuat salah, ada aturan main lagi. Nah, itu kedua. Yang ketiga, masih banyak lagi pembangunan harus kita kelola dengan baik. Ditata kembali. Ditata kembali. Banyak hal
yang memang menurut hemat saya, dan penataan itu bukan sesuatu yang membuat isu bahwa sebelumnya itu salah, meskipun itu iya, tapi tidak semuanya menyatakan itu salah. Betul. Ya, menata itu kan kadangkala di suatu saat ya kita sudah bukan bosan, mungkin perlu satu pembaharuan, pembaharuan untuk kebaikan yang lebih bagus lagi, untuk kebaikan yang lebih bermanfaat lagi kepada masyarakat. Kita taruh misalnya ya, kita ambil contoh pelabuhan Kenyamukan, sudah kita bikin, tapi kan begitu-begitu saja. TPI sudah kita siapkan, tapi begitu-begitu saja, belum ada manfaatnya. Nah, ini perlu ditata kembali sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Itu hanya satu di antara sekian-sekian contoh yang memang menurut hemat saya banyak hal. Betul. Tetapi karena ini dalam proses pemilu kada, ya, maka dia harus tertuang di dalam visi dan misi. Dan visi misi saya tidak jauh dari tagline itu. Kalau tagline itu mengatakan menata kembali untuk semua, kalau visi saya menata Kutai Timur sejahtera untuk semua. Oh, ada sejahtera. Wah, itu visinya. Visi kesejahteraan. Itu di dalam visi, di dalam program dan sebagainya. Kemudian kan visi ini harus didukung oleh misi, Pak. Betul. Bagaimana misi ini, bagaimana kesejahteraan ini harus terwujud, harus ada misi. Sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Ada 5 misi. Kalau ditanya, aduh kurang hafal saya. Betul. Belum saatnya memang. Belum saat kampanye. Nanti kita dikatakan, Pak, kita sudah berkampanye. Belum. Padahal tidak. Kita hanya menyampaikan, Pak. Iya. Demokrasi, kalau beda jangan sensi. Salam 3 jari, nomor 3 pilihan hati. Salam 3 jari, nomor 3 pemimpin sejati.